menang Indonesia tapi kayaknya tipis dah. Enggak yang kayak gue kemarin memprediksi 3-1 itu hampir tuh lawan Bahrain 3-1 kalau menit akhir. 2-1 dong gua dong. Serangan iya makanya kalau serangan Witan terakhir bisa jadi gol bisa jadi 3-1 tuh. Ini kemungkinan Indonesia bisa menang di kalau gue memprediksi 3-2 lah. Indonesia menang. 2-3 berarti. 2-3. Karena tuan rumahnya Cina kan jadi 2-3. Lama. Enggak, 2-3 siapa dulu yang masukin kan 2-3 bocah SD juga 3. bisa apa? Rafael Struik 2 sama Orat Mangun 1. Orat Mangun tuh, gue demen banget bocah tuh. Pes. Makanya 1 dia. Rafael Struik 2. Orat Mangun sama Orat Mangun. Iya enggak jawabnya. Iya kan sih itu dia omong. Dia lupa mulu. Ingat. Iya. Urat malu. Parah. Urat malu, urat paha udah kagak ada. Tutup. Kenapa lu, Ram? Kenapa? Istighfar. Kasar banget ngomong tuh. Kasar banget. Buat tampolin aja tuh wasit tuh. Botak. Hah? Botak. Pitak aja nih. Ngalah. Lah TV. Kenapa? Ada apa gerangan Abang? Kenapa? Dikit lagi mau menang. Indonesia. Iya, dikit lagi mau menang. Perkara tambah waktu dilama-lamain coba. Aduh. Harusnya menang itu ya. Bukan harus menang, emang udah menang harusnya. Kesel berarti ya. Kayaknya seluruh warga Indonesia itu. Wajar sih. Lama kayak padel. Joget. Oke. Lah TV. Gimana pada sehat? Alhamdulillah pada sehat. Tapi nggak sehat ya kemarin pertandingan emosional kurang sehat antara Indonesia Bahrain. Sebenarnya itu Bahrain pemain sinetron semua apa pemain sepak bola? Oh, banyak sandiwara. Baru di ini. Begitu coba. Iya kan? Acting yang jatuh dikit. Baru dikit langsung kayak orang ayam. Dan udah pemainnya gampang disenggol jatuh, hidupnya sama wasit yang gampang dipeluit buat mereka ya. Itu. Wah. Gimana tanggapan lu? Iya, Mama. Pertandingan. Apa? Pertandingan Bahrain Indonesia lu lihat kemarin. Ya, secara permainan, secara skor akhir memang kita kan imbang ya. Cuman skor imbang rasa kalah ya jadinya ya. Karena kemenangan 3 poin kita tuh direnggut di menit 99 coba ya. Padahal tambahan waktunya 6 menit. 90 plus 6 sama dengan 99. Itu banyak status tuh gitu ya. Banyak status, bahkan nggak cuman netizen Indonesia ya, banyak juga akun-akun Instagram gede luar tuh memposting hal yang sama gitu. Keanehan-keanehan dari wasit apa namanya Ahmad Al-Kaf. Botak. banyak yang kecewa lah dengan hasil itu. Kayaknya juga dari PSSI udah mau mengirimkan protes lah itu kayaknya. Pelayan protes ya. Kemarin sih Om Erick Thohir, Pak Erick Thohir udah ini. Udah kirim ke FIFA. Iya. Iya. Deket banget sama Pak Eting. Om gue udah kirim ini. Om gue gue aja ketemunya masih nunduk. Kalau ketemu wawancara ada nunduk ya. Gimana? Iya udah kirim surat kirim ke FIFA sama AFC. Alhamdulillah.
Tapi memang sebenarnya protes itu dilayangkan apa enggak bukannya untuk mengubah hasil pertandingan kan nggak mungkin mengubah hasil pertandingan, tapi cuma pengen wasitnya ada ini aja kali ya, ada tindakan buat wasitnya apa yang nanti bakal dikasih gitu. Iya mungkin supaya nggak terjadi hal-hal ke depannya makin bagus lah AFC ya. Betul. Tapi gua harap sih ya AFC bisa adil ya. Bukannya adil lagi, kalau perlu ya pertandingan kemarin Indonesia dimenangin, pengennya sih begitu. Kalau bisa ya tetap semangat pokoknya warga Indonesia, masyarakat Indonesia. Kita juga mainannya udah sempat unggul sampai menit 97 98 kita masih unggul 2-1. 99 kebobolan. Padahal itu baru pertama main semua ya. Banyak pemain yang baru main ketemu Bahrain itu. Oh, ya, hampir semuanya mungkin baru pertama kali ketemu Bahrain baru ya. Kayak si siapa yang cedera tuh dari Persibaya? Rizaldi. Malik Rizaldi. Malik Rizaldi. Kan dia juga baru dipanggil juga sama Sintayong kan. Termasuk si yang baru pertama kali ikut timnas si Hilgers ya. Mes Hilgers sama si Hamid. Tapi emang bek kanannya itu yang baru ya. Iya, Orlan siapa tuh? Elano. Iya benar Eliano. Elano apa Eliano? Martinez. Iya pokoknya itulah bek kanannya. Terlalu banyak nama bule jadi susah dihafal. Apalagi kan baru, jadi kita masih anu-anu banget dah. Tapi akhirnya yang kena kartu merah sih itu ya. Asisten si manajer. Iya, manajer. Tapi pas gue lihat Sintayong kayaknya kena juga, soalnya dia wasitnya begini sama begini. Cuman nggak tahu dah manajernya atau sama Sintayongnya juga kena kartu merah. Soalnya gue lihat tuh di pas pertandingan manajer begini, wasitnya sama manajer sama si ngajakin tos kali dia. Enggak, dua orang merah, dua orang. CS. Cuman nggak tahu ya apa Sintayong besok bisa istilahnya menemani timnas kita gitu. Ada perubahan nggak nih Pak? Kalau menurut lo bakalan besok? Kalau melanjutin Rama tadi kayaknya sih kayaknya ya enggak ya, karena nggak ada berita yang mengangkat kalau Sintayong tidak bisa menemani timnas kita melawan Tiongkok, China. Nggak ada kemungkinan sih tetap bisa. Dan kalau ngomongin besok ya atau enggak hari ini kali ya, kita juga nggak tahu nih uploadnya kapan. Hari ini kayaknya. Tergantung editor. Malam. Dia berantem tadi. Kata lu lah. Berebut nggak ada yang mau ngedit. Nggak ada yang mau ngedit. Karena malam itu kendala besar. Malam ini kemungkinan bisa lah. Apalagi Cina kan belum pernah menang. Di kualifikasi ini belum pernah menang. Tapi kayaknya timnas Garuda sendiri akan buas nih mainnya, lawan Cina kalau gue lihat. Nggak tahu ya mungkin aja lah. Apalagi kemarin kita kan dikecewain kan. Harusnya. Tapi hasil kemarin juga nggak jelek. Cuman kecewa aja kita sama keputusan wasit kan. 1 poin sebenarnya bagus. Cuman kan karena harus di depan mata kita dapat 3 poin jadi buyar. Dan harapan kita tentunya di lawan Cina dapat 3 poin. Biar lawatan di international break ini kita dapat 4 poin sudah sangat baik. Baik banget ya. Wajib 3 poin sih di Qingdao Cina ini ya. Tahu gak lu? Apa? Tuan rumah belum nyampe. Itu udah nyampe duluan di Cina. Ya biasanya kan buat adaptasi dulu. Namanya sepak bola kan cuacanya mungkin terlalu dingin atau terlalu panas ya kan. Kayak bikin kopi aja kita kan. Karena emang lokasinya jauh ini kan. Jauh di kota. Jauh dari pusat. Iya, bukan di kota besar. Oh nggak salah ya. Qingdao. Gua aja baru denger itu. Qingdao itu. Dia tahu banget nih kalau ngomongin Cina. Ufah. Xiao Mai nah. Cina. Tapi kalau Cina lu apa sih yang lu lihat? Kalau gue bilang negara Cina apa ya? Di benak lu Kalau di gua sih Cina termasuk negara kuat juga ya. Kalau Cina nih dalam sepak bola, cuman kan soalnya dia pernah ikut Piala Dunia juga. Cina itu. Menurut gue sepak bolanya termasuk sepak bola yang bagus juga, soalnya Drogba juga pernah main di Liga Cina.
termasuk ya menurut gua sepak bola yang cukup menarik juga. Kalau Shaolin Soccer bukan dari Cina ya? Ya termasuk Beda. Shaolin Soccer kan memang yang dari itu Hong Kong ya. Hong Kong. Hong Kong. Kong. Lu bah gimana bah? Kalau ngeliat Cina, apa sih bayangan lu? Ngomongin apa nih? Iya semua hal. Kalau misalkan kita langsung terbesit Cina gitu, Ah, Cina apa nih? ya produk KW kali ya. Ya kan kalau ngomongin di luar sepak bola. Iya. Iya. Tapi kalau bolanya gimana? Nah, kalau bolanya, Ah, ya itu kayak tadi Rama bilang, Liga Super China kan sempat jadi salah satu destinasi bintang-bintang yang udah mau mengakhiri karirnya kan. Iya. Pada saat itu Liga Super tuh lumayan, Liga Super Cina tuh banyak mendatangkan pemain-pemain top. Ada pemain-pemain Brazil juga ada tuh. Yang pernah main di Chelsea, siapa ya namanya, lupa ada gue. Kalau nggak salah. Itu pokoknya namanya gitu itu lupa. Termasuk klubnya kan Yang Evergreen Grande. yang dia sempat di kartu merah awal-awal tuh. Tapi kan emang keras juga kan Liga Super Cina itu. berarti dia pemain-pemainnya Secara sepak bola, secara peringkat, secara liga juga kayaknya dia masih di atas kita. Cuma kan kita kan yakinnya kan dengan Indonesia yang lagi berkembang, lagi naik daun semua dari segi permainan, para pemainnya juga lagi naik daun. Gua rasa bisa lah. Oke, kalau untuk Indonesia sendiri yang bakal diturunkan kira-kira siapa mah? Kayak kemarin kan Rizky Ridho sempet ya cadangan. Gimana terus Witan juga enggak ya? Witan main ya. Witan, nah kedepannya nih lawan Cina gimana nih? Lu punya apa ya kayak semacam wah gua harus turunin si A si B. Nah ini kan Erick Thohir baru ngenalin yang Katanya terbaru nih. Om main Erick aja. Iya, Om Erick. Om Erick ini kan baru baru ngenalin pemain barunya. Nggak tahu udah si Kevin Dix ini baru udah bisa dimainin apa enggak nih? Ya semoga aja udah bisa dimainin kan, karena dia termasuk baik terkuat juga, termasuk Hilgers ya kan. Paling Rizky Ridho mungkin bisa dicadangkan nanti baru bisa main ke babak kedua. Kayak Winton juga mainnya di babak kedua. Termasuk yang paling yang jadi line up ya seperti biasa Struik ya kan. Terus Eli Boy. Elia Boy lah. Bagus itu. Iya, dia pemain timnas loh. Nasionalisnya tinggi. Patah kakinya lu. Dia kan sempat patah. Iya. Bos. Ganti. Ya. Jauh Eli. Bos. Udah ganti. Udah. Kalau lu Pak sama. Kayaknya sama deh. Nggak beda-beda jauh sama yang pertandingan kemarin. Secara komposisi ya. Kayaknya Kevin Dix juga belum bisa dimainin, jadi kemungkinan mainin 3 back lagi kayak kemarin. Yang gua nggak tahu nih antara Jordi Amat atau Amat Jordi. Atau Rizky Ridho. Kan Rizky Ridho kan kemarin menggantikan Jordi Amat di babak kedua kan. Iya. Emang kelihatan Jordi Amat juga kan baru sembuh dari cedera. Jadi kita belum tahu nih Sintayong akan memainkan Rizky Ridho dari menit pertama atau mencoba kembali memainkan Jordi Amat dari awal. Secara dari tengah ke depan kayaknya hampir sama lah menurut gua. Nggak ada perubahan. Atau mungkin Malik Rizali dicadangkan, dimainkan Witan sejak menit pertama itu bisa juga sebenarnya. Oke. Kalau prediksi Jaya. Skor. Kalau skor buat Cina Indonesia menang Indonesia tapi kayaknya tipis dah. Enggak yang kayak gue kemarin memprediksi 3-1 itu hampir tuh lawan Bahrain 3-1 kalau menit akhir. 2-1 dong gua dong. Serangan makanya kalau serangan Witan terakhir bisa jadi gol bisa jadi 3-1 tuh. Ini kemungkinan Indonesia bisa menang kalau gue memprediksi 3-2 lah. Indonesia menang. 2-3 berarti. 2-3. Karena tuan rumahnya Cina kan jadi 2-3. Rama. Enggak, 2-3 siapa dulu yang masukin kan 2-3 bocah SD juga 3. bisa Pak. Rapel Struik 2 sama Korat Mangun 1. Korat Mangun tuh, gue demen banget bocah tuh. Pes. Makanya 1 dia. Rapel Struik 2. Urat bangun sama urat palu. Iya enggak jawab. Iya kan sih itu dia omong.
Dia lupa mulu. Ingat Iya. urat malu, Parah. urat paha udah kagak ada, ketutup. Oke, kalau apa? China Indonesia. Prediksi gue sih kayaknya 2-1. Kalah dong Indonesia. 1-2. Nah, 1-2. Maaf. Ucapin maaf dulu. Ya, maaf 1-2. 1-2. Ya. Cina nanti yang golin Changchun. Cangciung. Jangan. Jaga. Enggak. Ya, satu Cina, 2-nya Indonesia. Dua Siapa Indonesia siapa? Indonesia kalau dari gua Urat Mangun, satu lagi Tumleng teh. bisa jadi Swing. Jaydes. enggak Wintan Witan Sulaiman. Witan Sulaiman. Harus ada orang Indonesia yang golin dong. Oke. Semuanya orang Indonesia Iya. sih. Iya, aduh. Maksudnya jangan, ya pasti kita menang ya, pasti lebih buas. Dan bahkan gue berpikir nyampe kok bisa kayak ya kayak 3-1 itu Pak, gue bilang. Ini kebalik, Bisa juga ini sebenarnya. bakalan 3-1. Insya Allah ya. Dalam arti buasnya kita gitu kan, dan maksudnya Pak emosi juga ngaruh permainan Iya, besok. Apalagi juga kemarin gue liat postingan terakhir timnas Indonesia kan di Instagram itu secara cuaca itu sangat mendukung buat para Mendukung. pemain Eropa. Enggak ngaruh ya. Iya. Berarti dingin nih. Dingin. Di sana lebih dingin dibandingin di Bahrain kemarin. Jadi kemungkinan kita akan bermain lebih nyaman. Kalau menurut lo pemain 12 ke 12 gimana nih kalau di Cina? Di Cina justru kita menurut gua pendukung kita lebih banyak. Ya, pendukung ke-12 itu, pemain ke-12 itu. Karena Indonesia kan banyak yang hijrah ke Cina ya kan? Iya kan? Masih banyak. Masih banyak. Ya, justru menurut gua kita lebih tersupport di Cina. Kenapa? Gue selalu bilang ya, dimanapun Indonesia bermain, pasti ada penontonnya yang khusus ngedukung Indonesia dimanapun gitu ya. Apalagi nih China gitu ya, kayaknya cukup banyak orang Indonesia di sana, meskipun kayaknya gue yakin ada yang nggak demen bola juga, apalagi juga ada youtuber yang banyak juga di sana, orang Indonesia di sana, kayaknya pasti bakal ada yang bikin konten, ada yang memang pengen bener nonton, cukup banyak sih menurut gue. Tapi kayaknya ya, malah menurut gue nggak sebanyak waktu di Bahrain kalau menurut gue. Kayaknya sih. Dan tau gak, di berita-berita itu bahwa kita ditempatin di salah satu sudut dan di atas, jauh dari ya nggak tahu lah itu strategi tuan rumah terserah, cuma tunggu di GBK. Termasuk bisnya aja. Tadi gue lihat di Instagram bisnya bis biasa banget. Astagfirullah. Sama bis pariwisata kayak masih bagus pariwisata menurut gua. Maksudnya gimana sih? Bis Indonesia kayak bis pariwisata? Enggak, maksud gua bis yang di Cina ini buat ngangkut timnas itu biasa banget. Maksud gua kayak bis pariwisata. lebih bagus bis pariwisata menurut gua. Sama para hadirin? Para hadirin. Tapi tau gak? Kemarin disambut kedatangan timnas Indonesia di bandara, itu Persatuan Pelajar Indonesia ternyata nyambut. Dan saat itu Sintayong ulang tahun ya, kalau nggak salah. Ulang tahun. Sintayong. Iya. Pas berarti itu momennya. Bener gak? Itu karena kan itu pas Sintayong ulang tahun itu kan pas pertandingan kemarin kan lawan Bahrain kalau nggak salah tuh. Atau besokannya kan? Besokannya karena Sintayong itu udah ngerasa kesel ya, jadi dia udah nggak mikirin lagi buat ulang tahunnya. Jadi ulang tahunnya kapan? Pas pertandingannya pas nyampe? Tapi dirayainnya pas sambutan itu. Disduk capil dulu ya. Disduk capil. Kayaknya sih yang gue tahu tuh pas pertandingan itu harusnya merayakan ulang tahun si Sintayong itu. Jadi karena dia udah kesel sama Bahrain itu sampai dia kan nggak mau salaman kan sama yang ininya panitianya kan dari Bahrain. Udah saking keselnya udah dia nggak, harusnya ada perayaan kalau menang pada saat itu gitu. Ucapan dong Mas Sintayong,
Kok nangis? Jangan nangis dong. Tawa. Oh, kenapa? Buat Coach Sintayong. Selamat ulang tahun ya. Urang. Selamat ulang kan urang. Buat Coach Sintayong, selamat Ya. ulang tahun. Asik ya, bener. Asik bener. Ulang. Kami dari gitu. Buat Coach Sintayong, selamat ulang tahun dari kita lah TV. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sintayong. Happy birthday to you. Sintayong. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Sintayong. Woo!